Kegiatan investasi megaproyek yang akan mewujudkan lokasi hotel seperti di Pantai Indah Kapuk di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dipastikan akan kembali beroperasi, usai adanya penghentian sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dipastikan usai adanya pertemuan dan sosialisasi yang diprakarsai Polresta Manado antara masyarakat pesisir Malalayang serta pihak PT TJ Silvanus yang juga dihadiri Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pertemuan tersebut, PT TJ Silvanus memastikan diri akan memperbaiki beberapa kesalahan teknis yang terjadi ketika proses pengerjaan kegiatan reklamasi. Direktur Operasional PT TJ Silvanus Michael Chai mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Manado lewat kegiatan investasi tersebut. Ia memastikan untuk penyaluran CSR perusahaan tersedia dan nantinya akan disalurkan ke masyarakat sekitar. Chai menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya Michael ya, saya mewakili perusahaan dari PT TJ Silvanus. Sangat terima kasih atas kehadiran William, Pak Kapal, dan bapak-bapak yang lain untuk memberi penjelasan yang selama ini sepertinya masih ada keraguan di sisi masyarakat. Jadi seperti yang tadi kami sudah runding dan kita bahas, memang masih ada yang tidak setuju. Ya, semua kan punya hak. Ya, nah, yang penting buat kami itu, kami tidak akan melakukan kesalahan yang ulang. Ya, seperti Pak William tadi sesuai dengan izin yang sudah dikeluarkan. Titik koordinat hari ini kami ukur ulang dan itu sudah jadi patok untuk kami lanjut. Harapan kami itu kami akan sosialisasikan dan akan kerjasama dengan instansi di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi sedekat mungkin ke masyarakat. Unek-unek yang dari masyarakat itu bukannya kami nggak mau tampung, akan kami tampung, tapi pasti ada batas. Hal-hal yang kami bisa nampung dan kami bisa adakan solusi akan kami jalankan. Terkait batas yang sudah lewat Pak Michael, yang dipatok itu dari perusahaan gimana? Kami akan sesuai dengan perintah, kami akan perintah. Memang secara sanksi dari Kementerian Kelautan kami sudah jalani. Terus ada beberapa hal yang akan kami lakukan dalam rangka seperti rehabilitasi karang, itu kami akan jalankan. Jadi tidak ada sesuatu yang kami sembunyikan. Tujuan kami ini harus kami patok apa yang ada di peraturan undang-undang. Itu aja yang kami bisa sampaikan, dengan harapan masyarakatnya juga bisa berkompromi dan berinteraksi komunikasi dengan kami. Bahkan terus melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Sosialisasi itu sampai kapanpun juga tetap ada gejolak, Pak. Pasti ada pertanyaan. Jadi kami akan memperbaiki apapun yang kurang-kurangnya dari kami. Permintaan soal direksi kita dari pemerintah provinsi agar masyarakat mendapatkan informasi terkait aktivitas perusahaan. Papan tanda proyek segala macam itu akan kami lakukan. Ya. Makanya dengan hari ini pembicaraan itu biarpun tidak ada satu kesepakatan, tapi apapun yang mereka inginkan sudah kami tampung dan akan kami jalankan sebagus mungkin. Kepala Seksi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah 3 Sulawesi, William Tenker, mengatakan izin PT TJ Silvanus sebenarnya sementara berproses, namun belum sempat keluar izin. Pihak pengembang sudah melakukan aktivitas reklamasi.
Akibatnya ada areal yang dikerjakan sudah melewati dari izin yang diberikan, sehingga beberapa waktu lalu Kementerian LHK mengambil langkah tegas untuk menghentikan sementara aktivitas pekerjaan PT TJ Silvanus dan memberikan sanksi. Jadi sebenarnya kalau dari kami itu karena terkait dengan areal yang dilaksanakan oleh PT TJ Silvanus sementara berproses sebenarnya izinnya sementara berproses, cuman karena belum keluar izin itu sudah ada aktivitas. Nah kita yang lewat daripada areal yang ada izinnya, sehingga kita kita pasang papan penghentian sementara, papan penghentian sementara agar perusahaan bisa taat. Dia mengurus izin dulu, tetapi tentunya karena aktivitas yang dilakukan sebelum dikeluarkan izin itu akan ada sanksi ke pihak perusahaan. Walaupun dari DKP sudah mengeluarkan, nah nanti dari KLHK akan mengeluarkan sanksi perusahaan. Jadi seharusnya batasannya seperti apa dari pusat? Kalau batasan itu lebih ke teman-teman DLH, ke Pak Arfan dan Pak daerah provinsi yang punya kewenangan menentukan di mana lokasinya. Tapi yang pasti dari pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran. Ada pelanggaran yang dilakukan, ada sanksi yang sudah diberikan, tetapi ada beberapa sanksi juga yang akan kita berikan ke pihak perusahaan. Sepanjang ini sanksi yang diberikan oleh Kementerian KKP itu sudah ditaati oleh pihak perusahaan, sudah dibayarkan sejumlah denda kepada negara. Mungkin itu, ya. Jadi untuk sementara aktivitas untuk apa belum boleh? Aktivitas yang di luar izin yang diberikan. Tetapi sepanjang perusahaan melakukan aktivitas di dalam izin yang diberikan, ya tentunya saya tidak punya kewenangan untuk melarang perusahaan karena dia punya hak di sana. Kepala Bidang Penegakan Hukum DLH Sulut Arfan Basuki SH mengatakan bahwa dokumen izin AMDAL yang dimiliki PT TJ Silvanus sudah melalui proses pengkajian ahli. Untuk itu DLH Sulut akan mengamankan produk AMDAL yang sudah DLH Sulut keluarkan. Dalam diskusi dengan masyarakat pesisir Malalayang, Arfan Basuki menginstruksikan perusahaan agar dokumen izin AMDAL itu bisa dipublish ke masyarakat. Kabid Gakum juga membenarkan adanya beberapa titik pekerjaan yang harus diperbaiki perusahaan. Namun itu kembali menjadi ranah dari pihak Kementerian LHK. Terkait PT TJ Silvanus yang izinnya dipertanyakan masyarakat. Baik, jadi pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara itu sesuai dengan kewenangan mengeluarkan kajian lingkungan hidup berupa AMDAL setelah tentunya mendapatkan rekomendasi baik itu kesesuaian ruang, izin prinsip, kemudian dibahas analisis dampak lingkungannya, dan ini semua tentunya telah melalui aturan dan kajian yang mendalam sehingga kami mengeluarkan AMDAL terhadap PT TJ Silvanus di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi kalau Dinas Lingkungan Hidup akan mengamankan semua produk yang telah dikeluarkan karena ini sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan. Menyangkut hal-hal yang kemudian di lapangan ada yang melampaui, itu tugas dari, kalau itu telah diambil oleh Gakum Kementerian, silakan mengurus itu. Namun ditapakan proyek yang telah dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa AMDAL itu, tentunya kami akan mengamankan ini untuk pelaku usaha dan kegiatan dipersilakan untuk bekerja selagi mereka mempunyai itikat baik untuk memperbaiki apa yang menjadi kesalahan mereka. Ini tentunya, jadi sekali lagi Dinas Lingkungan Hidup akan mengamankan terhadap produk yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa analisis dampak lingkungan yang telah dikaji oleh konsultan dan para ahli itu. Terima kasih. Kabak Ops Polresta Manado Kompol Tommy Arwan mengatakan, pihaknya akan terus menjaga suasana Kamtipmas di Kota Manado. Termasuk investasi, adalah salah satu bagian yang akan dikawal sesuai ketentuan,
Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 pihak kepolisian Polres Manado juga memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan masyarakat pesisir pantai Malalayang serta instansi terkait di Pemprov Sulut. Hal ini dilakukan agar supaya musyawarah akan mendapatkan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada lagi riak-riak ke depannya, supaya masyarakat dan perusahaan bisa bersatu padu menjaga kegiatan investasi. Merupakan bentuk bagaimana kita menanggapi permintaan masyarakat terkait dengan kejelasan apa yang sudah dilakukan oleh tim dari Gakum Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tadi sudah dijelaskan secara detail bahwa untuk lokasi di luar areal izin untuk perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas, tetapi untuk di dalam areal yang sudah ada izin, perusahaan bisa melakukan kegiatan. Nah, tujuan kita polisi semata-mata adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di samping juga bagaimana kita sebagaimana pesan dari Bapak Presiden untuk bisa mendukung investasi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara ini. Tentunya kita mendorong semua pihak stakeholder yang ada untuk sama-sama bisa mencari jalan keluar terjadinya sedikit resistensi dari masyarakat terkait dengan kegiatan izin reklamasi yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dari Manado, Haryadi melaporkan.